Shalom, selamat pagi keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga kerajaan surga. Pagi ini aku mau bercerita tentang, biasa cerita pendek ya, tentang kekuatan ibu. Jadi ini ceritanya di apa ya namanya ya, eh, lokasinya itu di Andes ya. Aku juga kadang-kadang nggak ngerti ini cerita-cerita karena harus butuh gunung dan lembah. Jadi ada dua suku di sana. Suku orang gunung dan suku orang lembah. Nah, suku orang gunung dan orang lembah ini itu di suatu saat mereka akhirnya perang ya, gitu, perang. Saling memperebutkan mungkin wilayah biasa ya. Nah, saling menyerang, suku yang di gunung turun ke lembah ya. Nah, di dalam situ mereka menjarah, abaikan suara eh, apa kaki empat ini ya. Mereka menjarah, tak terkecuali itu bayi kecil orang lembah gitu ya. Akhirnya dibawa ke gunung. Itu si bayi itu yang di lembah ini itu mengerahkan semua pasukannya, prajurit terbaiknya untuk mencari si bayi ini. Tapi alhasil berapa kali percobaan untuk naik ke gunung, namanya juga orang lembah ya, susah buat naik gunung ya. Dicoba berapa kali si prajurit-prajurit ini untuk naik ke gunung, gagal terus tapi tidak menyurutkan mereka. Hari terakhir mereka hanya mampu berapa ratus meter ke atas ya, ke gunung. Pada saat mereka mau turun lagi karena sudah gagal, mereka terhenti sejenak. Ada yang lewat di samping mereka itu seorang ibu. Ternyata ibu yang anaknya diculik. Yang amazingnya adalah dia menggendong seorang bayi, yaitu anaknya. Nah, kemudian salah satu prajurit di situ berdiri, Bu, bagaimana mungkin kita prajurit yang sudah terlatih, sudah dilatih untuk perang untuk apa? Terbukti kita nggak bisa naik cuma berapa ratus meter, ini pun yang terakhir kali kita memutuskan, waduh sudahlah, tidak mungkin kita melewati gunung ini gitu ya. Dan mereka nggak tahu juga mau carinya kemana, di gunung mana juga suku gunung ini tinggal, nggak tahu. Akhirnya mereka nyerah. Tapi ibu ini enggak, dia menjawab, kalian menyerah, kalian tidak akan sampai ke atas karena bayi yang hilang ini bukan bayimu. Aku seorang ibu punya insting itu. Aku seorang ibu yang punya kekuatan untuk melindungi anakku, gitu ya. Dan tahu dia ngomong apa? Tuhan akan memampukan aku ketika aku mencari anakku. Anak yang kukandung, anak yang kulahirkan. Dan kekuatan itu tidak ada pada kalian yang tidak merasakan. Nah, terkadang kita sudah biasa ngejudge orang. Segitu doang masalahnya. Ini. Terbiasa untuk meremehkan masalah-masalah di sekitar kita. Yang kemudian kita mencoba membantunya, tapi ya tidak sepenuh hati karena bukan dalam hatinya, bukan masalah gue ya, segini aja lah ya gitu. Terkadang seperti itu. Ketika kita membantu orang, kita bersedia untuk membantu, tapi nggak full, ya nggak akan kuat. Karena kita tidak melakukannya dengan senang hati, tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, ibu ini kan yang kehilangan, yang merasa punya punya masalah, punya beban, ya pasti akan berkali lipat ya. Gitu. Itu pelajaran buat kita yang mau menolong, mau mencurahkan istilahnya eh, apa ya? rasa 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 empatinya gitu, rasa simpatinya, tapi kalau nggak sepenuh hati mendingan nggak usah gitu ya. Eh, tapi di sini aku mau menekankan bahwa kita seorang ibu itu mampu melakukan, bukan melakukan apapun ya, melakukan segalanya untuk melindungi anak-anaknya. Kalau apapun kan
kadang-kadang yang bersifat negatif juga bisa dilakukan. Ya, ada juga yang begitu sampai negatif, sampai, rela untuk membunuh misalnya ya. Ya, jadinya masuk masuk bui, itu karena membela membela, anaknya gitu ya. Itu tuh salut buat aku tuh, ibu-ibu yang seperti itu yang saking membelanya. Sekarang kan rasa itu agak sedikit gimana ya, eee, bergeser ya, karena sekarang ibu-ibu anaknya udah jatuh, anaknya udah nyemplung sumur, anaknya udah itu, karena apa? Ibu-ibunya main gadget, ibu-ibunya mengejar kesenangan sendiri, tidak memperhatikan anak-anaknya. Itu banyak sekarang terjadi. Bangun tidur kayak di daerah aku, bangun tidur ibunya sudah ada di meja judi. Anaknya mau gimana-gimana sehingga no wonder gitu loh. Nggak ini juga, nggak kaget juga ketika di beberapa kampung itu ada tawuran, tawuran remaja, tawuran anak-anak pun sudah bisa tawuran, sudah bisa melakukan hal-hal yang menurut kita di luar nalar ya, melakukan hal-hal yang nggak wajar. Kayak aku baru baca semalam ya, anak umur 14 tahun memperkosa anak umur 6 tahun, disodomi beberapa kali, lalu dibuang ke jurang. Ya ampun, itu kemana orang tuanya? Gitu loh. Itu hanya bisa orang tua itu kan ada dua ya, bapak sama ibu. Tapi biasanya ibu itu punya naluri untuk melindungi, nggak usah ibu-ibu manusia ya, binatang pun seperti itu gitu loh. Tapi ketika anak berbuat seperti itu kan kita bertanya ya, orang tuanya di mana? Kecuali orang tuanya nggak ada, sudah meninggal, dia nggak tahu. Itu case tertentu gitu loh. Tapi sekarang please lah anak-anak, banyak kejadian-kejadian pelecehan, banyak-banyak kejadian kekerasan terhadap anak-anak. Karena eh, istilahnya ada ketidakberdayaan orang tua ada, tapi terlantar. Terlantar dalam arti ini ya, diterlantarkan itu bukan berarti hanya karena kesulitan ekonomi terus terlantar, tapi membiarkan, lebih tepatnya begitu, membiarkan mereka asik dengan apa namanya, kesenangan-kesenangan sendiri gitu. Itu yang aku sayangkan gitu ya. Aku aja pisah dari anakku, ini pengalaman ya, pisah dari anakku, tapi karena apa ya, selalu dimonitor atau ada juga orang-orang tua yang memang memang benar-benar tanggung jawabnya tanggung jawab sebagai orang tua itu dijalankan. Sehingga saya memang berpisah karena emang dalam apa istilahnya perceraian ya. Tapi kasih sayang atau apapun itu tidak berhenti. Jangan motivasi atau apapun berusaha disampaikan walau dalam jarak jauh. Tapi kita juga nggak jauh-jauh gimana, kita masih bisa, bertemu dalam waktu yang lama gitu ya, misalnya dia nginep atau apa gitu. Tapi kita juga bisa berkomunikasi antara orang tua, tolong dijaga, tolong di ini, anak apalagi anak perempuan gitu ya. Tapi sekarang itu dalam keadaan kita saling jauh. Tapi sekarang dalam satu rumah pun terkadang pembiaran itu terjadi, sangat disayangkan gitu loh. Ibu-ibu, perempuan-perempuan di sana yang ya sekarang marak begitu loh. Dan saya lagi ada di posisi sedang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak dalam satu wadah relawan perempuan dan anak. Ya kebetulan aku dapat posisi untuk memimpin di Sulawesi Utara ini. Jadi ada kasus-kasus yang aku tanganin gitu ya. Tapi terlebih kita harus preventif. Sebelum itu semua terjadi, kita harus aware, harus harus bijak menyikapi, harus tahu harus bagaimana gitu loh. Apalagi di posisi
seorang ibu harus tahu fungsi ibu seperti apa ya. Itu kan gagal fungsi namanya ya, gagal fungsi sebagai orang tua. Kalau teman-teman bisa komen bagaimana di rumah kalian, di sekeliling kalian, bisa loh ngomong ke aku, ataupun ada laporan-laporan ya tentang hal-hal seperti itu, kekerasan perempuan dan anak gitu ya. Tapi aku mau bacain dulu ya satu ayat di dalam Alkitab ya. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Oleh itu Tuhan menjawab, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya atau tidak mengasihi anak kandungnya? Sekalipun ibu melupakan anak, aku tidak akan melupakan kamu. Hai Yerusalem, aku tidak akan melupakan kamu. Aku telah menuliskan nama kamu pada tapak tanganku. Wow, gitu ya. Memang ketika kita tidak diperhatikan, kita seorang anak tidak diperhatikan orang tuanya, ada Tuhan Yesus. Itu satu-satunya jalan. Tapi orang tua juga harus berdoa, mendoakan anak-anak. Itu harus gitu ya. Kalau ngomongin perempuan dan anak itu kadang-kadang nyesek ya. Sekarang banyak terjadi kekerasan. Kenapa harus perempuan? Kenapa harus anak? Karena memang notabene mereka adalah kaum-kaum yang lemah gitu loh. Tapi kenapa harus terjadi, kan bisa dihindari. Nah itu teman-teman komen ya. Atau kalau ada laporan silakan sampaikan, nanti saya akan tolong. Gratis loh sampai korban mendapatkan haknya. Apalagi kalau di wilayah aku, enggak di wilayah aku juga aku akan kasih tahu teman-teman di wilayah masing-masing, teman-teman aku di relawan perempuan dan anak. Oke, terima kasih sharing-sharingnya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.